Sebagai negara dengan indeks korupsi sangat buruk yang berada di posisi 110 dari 180 negara, persepsi dari masyarakat kita soal partai politik jelas tentu memburuk. Hal ini tuh dibuktikan dari survei indikator politik Indonesia yang dilakukan tengah tahun kemarin, yang berdasarkan hasilnya cuma 54% orang saja yang ikut dalam survei tersebut percaya pada parpol. Namun meskipun tingkat kepercayaannya rendah, sebagai negara demokrasi, Indonesia nggak bisa lepas dari parpol yang jadi sistem utama untuk negara demokrasi. Nah, makanya dengan keharusan adanya parpol, beberapa tokoh politik Indonesia datang dengan gagasan baru lewat pembentukan partai politik. Salah satunya adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, yang hari ini pantas untuk kita cari tahu dari segala sisi. Info dari website resminya, partai dengan nuansa biru langit ini didirikan pada 28 Oktober 2019 silam. Kemudian, pada 2 Juni 2020, partai ini berhasil diakui lewat penerimaan SK Badan Hukum Kemenkumham. Sebagai partai baru, Gelora mengidentikan diri dengan 5 pilar asas dan jati diri mereka, yaitu Islam, nasionalis, demokrasi, kemanusiaan, dan kesejahteraan. 5 pilar ini juga diidentikan dengan logo Partai Gelora yang berangkat dari buku Anies Mata Gelombang Ketiga Indonesia. Dalam buku tersebut terdapat penjelasan mendalam soal rakyat, tanah air, dan cita-cita yang ikut memenuhi segala aspek dalam 10 poin filosofi logo Partai Gelora. Dari 5 pilar ini jugalah Gelora ingin membelah stereotip masyarakat soal partai politik Indonesia yang seperti cuma ada 2, yakni nasionalis dan Islam. Kalau partai nasionalis jadi tidak islami, atau kalau islami yang tidak nasional. Nah, hal inilah yang ingin dibelah oleh Gelora dengan menunjukkan partai politik bisa merangkul semua golongan. Lalu bagaimana dengan kepengurusan partai ini? Siapa sangka kalau dari segi kepengurusan, Partai Gelora diketuai oleh Anies Mata yang merupakan mantan Presiden PKS di tahun 2013 hingga 2015. Padahal, secara awal pembentukan, partai ini paling sering digaungkan oleh Fahri Hamzah. Apalagi Fahri Hamzah dan PKS dikenal tidak harmonis sejak dipecat pada 2016 silam karena beda pandangan dengan partai. Bahkan saking tidak akurnya nih kasus pemecatan ini sampai berujung sengketa 30 miliar. Meskipun di pengadilan gugatan dari Fahri Hamzah ini kalah. Nah, meskipun beda nasib di PKS, nggak bisa dipungkirin, Anies Mata dan Fahri Hamzah adalah 2 partner politik yang sangat dekat. Bahkan pembentukan Partai Gelora tidak lepas dari Ormas Gerakan Arab Baru Indonesia atau GARBI, yang dibentuk keduanya pada 2017 silam. Nah, dari identitas pendirinya ini memang sulit untuk tidak melihat Gelora sebagai hasil kekecewaan Fahri Hamzah dan Anies Mata. Jadi, tentu banyak yang bertanya, apakah Gelora bisa menandingi PKS di 2024 nanti? Salam Gelora! Semangat Indonesia! Untuk menandingi PKS, Gelora jelas harus memiliki amunisi yang baik. Setelah dibentuk tahun 2019 silam, 2024 mendatang akan jadi pemilu pertama Partai Gelora. Makanya wajar jika partai nomor urut 7 ini dengan sigap selalu mengawal isu penundaan pemilu, karena jadi momentum yang sangat berarti untuk Gelora. Apalagi kelolosan Partai Gelora dalam pemilu 2024 nanti memang jadi satu hal mencolok, karena langsung menimbulkan drama dengan koalisi masyarakat sipil yang menduga keterlibatan istana dalam pelolosan Gelora. Hal ini jelas menuai respon tegas dari pihak Partai Gelora, Fahri Hamzah, bahkan mengaku kesal dan membangun narasi bahwa Gelora ingin dimatikan oleh beberapa oknum. Persoalan keterlibatan istana ini, Pak Jokowi sudah ambil bagian dengan memberi keterangan kalau dirinya tidak pernah melakukan intervensi pada KPU dan yakin kalau KPU selalu bertindak secara independen. Jadi keputusan KPU dianggap murni dan Gelora tetap lolos. Nah, pada pemilu 2024 mendatang belum ada prediksi berapa kursi yang akan dimenangkan oleh partai ini. Tapi yang jelas Gelora harus meraup setidaknya 4% dari total suara nasional yang sesuai dengan aturan ambang batas Parlemen 2024 yang telah ditentukan. Makanya nih, seluruh anggota partai ini punya kewajiban untuk mencitrakan diri yang baik-baik dan tentunya jauh dari kontroversi. Meskipun gak bisa dipungkiri, kalau pucuk Partai Gelora memang sangat syarat dengan kontroversi. Melansir Merdeka.com,
Anies Mata, sang ketua umum, pernah disebut-sebut oleh JPU KPK menerima uang 1,9 miliar dari proyek impor benih kopi dalam proyek pengadaan benih kopi di Kementerian Pertanian pada 2012 hingga 2013 silam. Lalu Fahri Hamzah jelas tidak jauh dari kontroversi. Salah satu yang jelas dan paling hot soal desakan dirinya untuk membubarkan KPK dan Komnas HAM. Oh jelas, pada saat itu isu tersebut sedang panas-panasnya. Fahri Hamzah berhasil jadi public enemy dari semua kalangan. Dari kontroversi ini, Gelora memang punya PR besar untuk tetap eksis dan memenangkan pemilu 2024 mendatang. Membahas keterlibatan Gelora dalam pemilu 2024 nanti, gak afdol rasanya kalau kita nggak membahas soal pemilihan presiden dan di manakah Gelora ini bakal berdiri. Dari deklarasi internal Gelora, partai ini mengusung ketua umumnya Anies Mata sebagai Capres 2024. Pengusungan ini memang lumayan mencengangkan sih, karena di 2019 silam, Anies Mata juga pernah diumumkan sebagai Capres, tapi gagal mendapatkan dukungan partai. Di pemilu 2024 mendatang, hal ini mungkin saja bisa terulang ya. Karena Gelora kan gak punya kursi di DPR untuk memenuhi syarat pencalonan presiden yang memerlukan 20% kursi di parlemen sesuai dengan aturan presidensial threshold. Apalagi dari segi elektabilitas nih, Anies Mata bukanlah nama yang sering muncul dari beragam survei. Jadi mungkin saja Gelora akan masuk dalam koalisi besar untuk mendukung capres paling berpotensi menang. Dari 3 nama utama dalam bursa Presiden Indonesia, yaitu Anies, Prabowo, dan Ganjar, Gelora memiliki kedekatan pada 2 nama awal. Anies dan Prabowo sepertinya lumayan dekat dengan pentolan Gelora. Keduanya pernah terang-terangan didukung oleh pucuk pimpinan Gelora saat bersama PKS. Namun tidak menutup kemungkinan Gelora bermanuver mendukung Ganjar yang konsisten menduduki peringkat 1 di berbagai macam survei. Jadi, tempat Gelora berdiri dalam mendukung capres di 2024 nanti emang sangat dinantikan. Menurut kamu sendiri, di mana nih Gelora bakal merapat? Atau Gelora bakal tetap maksa membuat Anies Mata maju ke capres dan tidak merapat kemanapun? Nah, dari segi cita-cita, filosofi, tujuan, dan segala hal yang udah dibahas, tidak bisa dipungkiri kalau Gelora adalah partai yang menarik. Jadi kalau dieksekusi dengan apik, partai ini bisa melangkah jauh di dunia perpolitikan Indonesia. Oke deh, itu dulu buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.